Dari Desa Kapandungan. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca sama-sama ayat suci Al-Quran. Untuk surat sendiri yaitu surat Al-Kahfi ayat 1-10. Mungkin teman-teman bisa ikut baca kalau ini handphone ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jadi begini, jadi next. Baik, ini untuk anggota dari kami dari bermacam-macam fakultas, dari kehutanan, perairan, dan juga matematika dan pengetahuan. Bisa di next lagi. Baik, jadi untuk dari pemaparan ini ada perhubungan, urusan masalah, dan program kerja, dan sasaran kegiatan, dan juga tanah kegiatan yang akan kami kerjakan gitu. Mungkin bisa di next lagi. Baik, jadi untuk data Sianaga sendiri itu berluas 1.928 hektar, dan kami pun selama 1 minggu setelah sampai di desa ini, kami sudah melakukan beberapa observasi dan menemukan tiga hal yang akan kami bawakan di desa Sianaga. Yang pertama terkait informasi dan media komunikasi dan media komunikasi. Yang kedua juga pengelolaan lingkungan. Lalu yang ketiga migrasi desa yang ada di desa Sianaga. Mungkin bisa di next. Baik, ini tadi saya bilang dengan kondisi geografis dari desa Sianaga itu dengan tingkat keareaan yang curam sehingga dapat meninggikan atau berpotensi menjadi suatu kawasan itu menjadi erosi ataupun terkena bencana longsor. Yang kedua, keterbatasan akses media digital sebagai sarana komunikasi dan informasi, yang dimana ketika kita mengakses sebuah internet dan untuk mencari informasi dari desa Sianaga ini masih minim, dan harapannya setelah kami melakukan ini orang-orang di luar sana dan juga orang-orang di dalam desa itu bisa mendapatnya sarana komunikasi dan juga informasi terkait desa Sianaga tersebut. Lalu yang ketiga, kurangnya penerapan pengelolaan sampah yang baik untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin bisa di next. Jadi dengan hal itu kami membawakan 3 program kerja. Yang pertama pengelolaan sampah, yang kedua pengembangan media digital dan komunikasi, dan yang ketiga mitigasi bencana longsor. Bisa di next lagi. Nah, jadi untuk program pengelolaan sampah ini kami dari teman-teman mahasiswa yang KKN di desa Sianaga ini melihat bahwa pengelolaan sampah di desa Sianaga ini bisa dimaksimalkan lebih lagi untuk memperbagus ataupun memperasri lingkungan dari desa Sianaga, yang dimana kami melihatnya menggunakan metode kegiatan yang pertama melakukan kegiatan penyuluhan tentang 3R atau reduce, reuse, dan recycle, dan juga pemilahan sampah. Yang kedua, kegiatan gotong royong dan pembersihan lingkungan. Lalu yang ketiga, pengadaan tempat sampah di setiap daerahnya, di tiap lokasi. Lalu yang keempat itu ada pengadaan untuk bank sampah. Mungkin bisa ya. Lalu yang kedua yaitu pengembangan media digital dan komunikasi. Nah, jadi dari kami akan membuat website yaitu yang dapat diakses oleh masyarakat desa ataupun di luar desa. Yang dimana nantinya website ini tidak hanya kita membuat, tapi kita juga melakukan beberapa pelatihan yang dimana pelatihan ini bertujuan agar dari desa tersebut setelah kami selesai dari KKN ini bisa melanjutkan dari website ini secara berkelanjutan. Jadi bisa ada update-nya terus setiap hari, setiap kegiatan ataupun dalam masanya. Mungkin bisa di next. Lalu ada juga mitigasi bencana longsor. Jadi dari kami itu kita melakukan yang pertama pemetaan zona rawan erosi. Jadi kami akan membuat bagaimana sebuah peta yang ada zona rawan erosinya di setiap lokasi, di mana
daerah-daerah itu ada zona rawan erosinya di mana di setiap desa. Yang nanti harapannya jika dalam desa itu ingin membuat sebuah pembangunan dari desa tersebut itu memperhatikan dari zona rawan erosi tersebut. Lalu untuk yang kedua, kami akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencegah longsor ataupun erosi. Dan juga apabila nantinya longsor atau erosi ini sudah terjalan, sudah ada atau sudah bagaimana caranya jika biar tidak bisa lebih enak untuk depan. Mungkin bisa next lagi. Jadi ini untuk timeline dari kegiatan kami. Untuk pekan pertama kami survei potensi, lalu kita sedang masih dalam progres dalam pemetaan kesempatan mitigasi bencananya. Lalu untuk pekan pertama kami juga sudah dalam proses dalam membuat website. Lalu untuk yang pekan kedua kami masih dalam jangka waktu dalam pembuatan peta persebaran dari zona rawan erosi. Lalu yang kedua masih dalam pembuatan website dan juga sudah dimulai kegiatan gotong royong. Lalu untuk pekan ketiga masih sama seperti pekan kedua. Lalu untuk pekan keempat itu kami akan melakukan penyuluhan mitigasi bencana dan juga pelatihan dasar dan workshop media digital dan komunikasi. Yang dimana ini pun bisa menjadi untuk memperlihatkan kepada masyarakat desa bagaimana sih menggunakan media digital yang baik dan benar, dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Lalu akan ada juga pembuatan tempat sampah setiap daerah. Jadi kenapa kami melakukan itu, karena juga melihat bahwa tempat sampah itu di daerah desa Cianaga ini masih minim gitu. Jadi kami ingin mengadakan pengadaan dari tempat sampah itu. Lalu untuk minggu kelima kami akan melakukan penyuluhan 3R dan pemilahan sampah serta dalam pengadaan bank sampah. Jadi mungkin untuk tanda dari kegiatan dari desa Cianaga mungkin itu. Bisa di next. Baik, untuk terima kasih kepada Mas Askar atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Camat, kemudian ada Bapak-Bapak Kades, Bapak-Bapak Kadus, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Zikri, koordinator desa Kabandungan. Jadi saat ini saya akan memaparkan program-program yang telah disusun yang berjudul mengembangkan potensi sumber daya desa Kabandungan dalam upaya pelestarian menuju desa mandiri dan keberlanjutan. Jadi next. Untuk konten yang akan kami sampaikan di antara pendahuluan, kemudian ada 5 program yang akan kami susun, dan terakhir adalah penutup. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Peran mahasiswa dalam edukasi dan pengabdian. Seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa itu merupakan agen perubahan dan calon pemimpin di masa depan. Jadi tentunya masyarakat sangat mengharapkan pengembangan dan riset-riset yang akan dimunculkan oleh mahasiswa sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat atau desa. Kemudian untuk desa Kabandungan sendiri itu merupakan desa pertanian. Mayoritas penduduknya juga bekerja sebagai petani. Jadi salah satu komoditas utama yang paling banyak itu adalah tomat dan memiliki daya saing yang juga tinggi. Next. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami telah menyusun 5 program yang akan kami jalankan. Yang pertama adalah papan interpretasi. Jadi papan ini itu merupakan sebuah papan yang berisi informasi mengenai suatu kawasan atau tempat. Nah, di Kabandungan sendiri lumayan banyak tempat-tempat wisata seperti Curug, kemudian tadi ada juga yang baru kan. Nah, itu salah satu bentuk upaya untuk mengenalkan tempat tersebut adalah dibuatnya papan interpretasi. Nah, di situ berisi informasi penting yang diharapkan dapat menarik wisatawan yang lewat ataupun berkunjung ke tempat tersebut. Next. Nah, kemudian yang kedua adalah upgrading packaging dan branding UMKM. Seperti yang kita ketahui, di Kabandungan ini juga lumayan banyak produk-produk hasil olahan, namun daya tarik dari produk tersebut itu dirasa masih kurang. Jadi di sini kami ingin membuat sosialisasi mengenai packaging dan branding, di mana packaging itu akan disesuaikan dengan karakteristik bahan dari produk itu sendiri,
dan kemudian bagaimana branding yang baik seperti pembuatan logo ataupun jargon tagline. Nah, itu merupakan salah satu daya tarik untuk konsumen membeli produk tersebut. Bisa di next. Yang ketiga yaitu pemeliharaan kebun pepaya IPB dengan Desa Kabandungan. Nah, ini juga sekaligus akan ada sosialisasi tentang K3, bagaimana penerapan K3 di bidang pertanian. Untuk program ini sendiri kita fokus pada pengendalian hama, karena untuk pepaya yang ditanam Desa Kabandungan dengan IPB yang terindikasi terserang penyakit virus ataupun hama kutu. Nah, itu salah satu pengobatannya telah dilakukan penyemprotan insektisida itu. Next. Kemudian selanjutnya bakti desa. Untuk bakti desa ini itu merupakan bentuk partisipasi mahasiswa juga untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di desa, seperti yang tujuannya sendiri untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan juga meramaikan juga kegiatan-kegiatan yang ada di desa, seperti itu. Next. Oke, untuk program terakhir adalah sosialisasi PETO atau sosialisasi pembuatan permen jeli tomat. Nah, salah satu komoditas utama yang ada di Desa Kabandungan adalah tomat, di mana sekarang itu hasilnya sedang melimpah, namun berdampak kepada harga jualnya yang turun. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa tomat itu memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah mengalami pembusukan. Jadi salah satu metode pengawetan yang baik itu dibuat permen atau dibuat manisan, itu bisa memperpanjang masa pakainya atau masa kadaluarsa gitu. Nah, untuk si Beto sendiri, untuk program ini akan dilakukan kepada masyarakat, disosialisasikan melalui posyandu terdekat, seperti itu. Nah, ini untuk jadwal kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk paparan interpretasi itu kita agendakan di hari esok tanggal 2 sampai 14 Juli tahun 2024. Kemudian untuk upgrading packaging dan branding hasil produk UMKM itu akan dilakukan pada tanggal 15 sampai 21 Juli 2023. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan perkebunan pepaya IPB dengan Desa Kabandungan itu akan dilakukan pada tanggal 6 sampai 27 Juli 2024. Kemudian bakti desa akan dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di desa. Kemudian si PETO ini akan dilakukan pada tanggal 22 sampai 28 Juli tahun 2024. Mungkin hanya itu yang siang Bapak Ibu Kecamatan Kabandungan dan selamat siang kepada Bapak Kecamatan Kabandungan. Oke, kita dari kelompok 17 Desa Ciamerang akan memaparkan penyusunan program kerja yang kita lakukan. Oke, anggota kelompoknya saya sendiri sebagai koordinator desa, dan ada Maura, Sabila, ada Alaisha, ada Zafran, Ilham, Dava, dan Faradika. Oke, outline yang akan dipaparkan itu ada yang pertama pendahuluan, terus yang kedua ada program kerja, yang ketiga dan lini masa program kerja, dan yang terakhir itu penutup. Latar belakang pada desa Ciamerang itu salah satu desa yang berada di Kecamatan Kabandungan, itu berdekatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa Ciamerang ini desa terluas yang ada di Kecamatan Kabandungan, dengan pertanian itu sebagai potensi utamanya. Potensi pertanian yang tidak dimanfaatkan secara optimal, permasalahan terkait hama dan penyakit, serta pengolahan limbah domestik yang masih tidak tertata menjadikan landasan utama kita terhadap program-program kerja KKN IPB di desa Ciamerang ini. Oke, next. Oke, rumusan masalah yang pertama itu bagaimana upaya dalam mengatasi serangan hama dan penyakit pada perkebunan para petani di desa Ciamerang. Terus yang kedua, bagaimana upaya dalam mengolah sampah rumah tangga di desa Ciamerang. Terus yang ketiga, bagaimana upaya dalam meningkatkan kreativitas siswa di desa Ciamerang untuk menggunakan bahan
melihat bagaimana upaya dalam peningkatan kesadaran siswa di desa Ciamerang ini untuk mengkonsumsi protein hewani. Dan yang terakhir itu bagaimana upaya dalam memperjelas batas administrasi antar dusun desa Ciamerang. Baik, tujuan yang kita buat yaitu pertama mengatasi serangan hama dan penyakit pada perkebunan para petani. Terus yang kedua ada mengolah sampah rumah tangga. Yang ketiga meningkatkan kreativitas siswa untuk memanfaatkan bahan alam. Yang keempat meningkatkan kesadaran siswa tentang untuk mengkonsumsi protein hewani. Dan yang kelima itu membuat peta batas dusun yang merah. Baik, program kerja kita yang pertama itu ada penyuluhan hama dan penyakit. Nah, kegiatan ini itu penyuluhan tersusun oleh kegiatan kultural yang akan diisi oleh dosen dari IPB, dan akan ada pelatihan terkait pembuatan pestisida nabati dan ekoenzim. Terus yang kedua yaitu ada penyuluhan pengolahan sampah rumah tangga. Nah, penyuluhan pengolahan sampah rumah tangga itu berupa seminar serta demonstrasi pembuatan ekobrick dan biopori. Nah, pengolahan sampah itu terbagi menjadi ada sampah organik dan anorganik. Yang ketiga yang itu ada pendidikan konservasi. Nah, kegiatan ini mengeluarkan bahan alami untuk pengembangan ekoprint dalam mendukung kreativitas siswa. Nah, siswa itu SD 2 Kelompok. Terus yang keempat ada gerakan protein sehat. Nah, gerakan protein sehat ini kita ada pemberian protein hewani yaitu berupa telur sebagai upaya memperkenalkan produk peternakan sebagai pangan sumber protein yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Terus yang terakhir itu ada pembuatan peta desa Ciamerang. Nah, pembuatan ini itu yang mencakup batas desa, batas dusun dan lain-lain. Ini timeline kegiatan kita pada pakaian TIPB, yaitu pada tanggal 12 Juli kita akan ada penyuluhan hama dan penyakit. 18 Juli itu ada pengolahan sampah domestik. Terus yang ketiga itu 23 Juli itu kita ada pendidikan konservasi dan gerakan protein sehat. Terus yang terakhir itu kita ada lokal karya 2 pada Agustus 2024. Oke, baik, segitu aja pemaparan juga teman-teman yang sudah hadir juga di acara lokal karya ini. Untuk lokal karya satu kami memiliki judul yaitu penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Mekarjaya melalui peningkatan potensi wilayah untuk keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah tim dari KKN Mekarjaya yang dapat dilihat di layar. Dan ini ada outline poin-poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan program kerja, timeline program kerja, dan juga penutup. Baik, yang pertama ini adalah latar belakang atau pendahuluan. Jadi Desa Mekarjaya ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dan juga mayoritas masyarakat desa di sana berprofesi sebagai petani. Dan juga yang kami rasakan di masyarakat Desa Mekarjaya itu sangat ramah kepada kami, dan juga itu menjadi nilai positif untuk kami untuk membaur pada masyarakat di sana. Dan setelah kami berbincang dan berdiskusi kepada berbagai stakeholder dan masyarakat desa, kami menemukan adanya 3 bidang permasalahan yang ada di Desa Mekarjaya. Yang pertama itu ada bidang pertanian, peternakan, dan juga sosial. Dan dari permasalahan tersebut kami merancang beberapa program kerja yang harapannya akan membantu di Desa Mekarjaya sendiri. Dan program kerja kita yang pertama yaitu Mekarjaya Mengajar. Jadi program kerja ini adalah kegiatan kami untuk menyalurkan ilmu yang telah kami dapatkan kepada masyarakat, khususnya kepada anak TK dan anak SD. Karena kebetulan di Desa Mekarjaya sendiri sedang libur akhir tahun, jadi kami berniat untuk mempersiapkan anak-anak TK di sana untuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar. Dan harapannya itu dapat meningkatkan minat belajar mereka dan meningkatkan kemampuan kognitif dari anak-anak di sana.
Selanjutnya ada program kerja yang kedua, yaitu pemetaan potensi desa. Pemetaan potensi desa ini untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan juga untuk membantu perancangan pembangunan yang ada di Desa Mekarjaya. Dan untuk di petanya sendiri akan ada 3 konten, yaitu lerengan, lalu ada batas wilayah dan juga peta potensi dari Mekarjaya sendiri. Dan selanjutnya ini ada program kerja kita yang ketiga, yaitu ada pemanfaatan sampah organik menjadi ekoenzim atau disingkat pesona. Jadi karena yang kami lihat di Desa Mekarjaya ini mayoritasnya adalah petani, dan otomatis akan ada banyak limbah organik, dan kami ingin menggunakan limbah tersebut untuk menjadi pupuk yang dapat digunakan oleh warga di sana. Dan program kerja kita yang keempat yaitu pestisida daun pepaya atau disingkat DAPESA. Jadi DAPESA ini merupakan pestisida alami yang kami buat dari daun pepaya. Karena di Desa Mekarjaya sendiri yang kami lihat itu cukup banyak tanaman pepaya, sehingga daunnya itu bisa kita manfaatkan menjadi pestisida, dan harapannya masyarakat di Desa Mekarjaya itu akan lebih menggunakan pestisida berbahan dasar nabati dibanding pestisida organik. Dan untuk program kerja kita yang terakhir yaitu program kerja kolaborasi, yaitu sosialisasi kesehatan ternak. Jadi program kerja ini didasari sebenarnya adalah permintaan dari salah satu warga Desa Mekarjaya. Jadi beliau ini ingin melakukan penyuntikan vitamin dan juga menanyakan berbagai vitamin yang baik untuk ternaknya. Oleh karena itu kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Dinas Peternakan dan juga Puskeswan di Cicurug untuk melakukan sosialisasi mengenai penyuntikan dan vitamin pada ternak. Dan harapannya dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas pada ternak yang ada. Berikut adalah timeline program kerja kami. Kami akan mengawalinya dengan program Mekarjaya Mengajar tanggal 6 Juli sampai tanggal 10. Lalu tanggal 12 Juli itu ada sosialisasi peternakan, dan di tanggal 13 hingga tanggal 19 Juli itu ada pemetaan potensi wilayah, dan diakhiri di tanggal 19 Juli yaitu sosialisasi ekoenzim dan pestisida alami. Baik, mungkin sekian saja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di Lokokarya 1. Perkenankan, saya sebagai koordinator desa dari Desa Tugu Bandung, kelompok dari kuliah kerja nyata tematik inovasi EDU University tahun 2024, yang akan mengangkat judul yaitu upaya pengembangan masyarakat Desa Tugu Bandung melalui optimalisasi dan inovasi dalam bidang peternakan, pertanian, dan juga ekowisata. Ya, ini tuh tim kami terdiri dari 8 orang dengan komposisi laki-lakinya 3 orang dan perempuannya sebanyak 5 orang dari berbagai program studi yang berbeda. Sehingga di sini kami sama-sama mengintegrasikan apa yang telah kami pelajari di kampus untuk bisa nantinya kita aplikasikan dalam potensi-potensi yang ada di Desa Tugu Bandung. Ini outline-nya, pendahuluan, kemudian ada program-program yang ingin kami paparkan, dan nanti penutup. Latar belakangnya tentu saja Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, KKNT ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran dalam aplikasi pemberdayaan masyarakat. Kalau di universitas ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi, nah KKNT ini merupakan aplikasi langsung dari Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdiannya. Lokasinya tentu saja untuk kelompok kami ada di Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kebandungan, Kabupaten Sukabumi. Dan potensi ataupun permasalahan Desa Tugu Bandung yang setelah kami gali selama observasi sampai saat ini ada 3. Yang pertama yaitu potensi pertanian, yang kedua peternakan, dan yang ketiga adalah ekowisata. Masalah kami sudah coba untuk mencari dari observasi yang kami lakukan di awal kami datang ke Desa Tugu Bandung. Yang pertama, adanya keterbatasan informasi warga Desa Tugu Bandung terhadap media digital untuk mengembangkan ekowisata yang sudah sempat berjalan di Desa Tugu Bandung. Kemudian juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit mulut dan kuku ataupun PMK pada domba yang merupakan komoditas peternakan
menggunakan dari desa Tugu Bandung itu sendiri. Dan yang terakhir, kurangnya minat warga dalam menggunakan pupuk organik. Padahal pupuk organik sendiri di desa Tugu Bandung sudah berhasil diproduksi, namun memang dalam skalanya sendiri itu belum berhasil untuk memproduksi dan digunakan oleh masyarakat Tugu Bandung itu sendiri. Dari urusan masalah dan tujuan yang akhirnya kami tetapkan dalam KKNT kami selama 40 tahun ke depan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dari pemanfaatan sumber daya masyarakat desa Tugu Bandung. Yang kedua, kami juga ingin adanya peningkatan kompetensi masyarakat dalam menjadi potensi ekowisata, karena sebaik apapun atau seindah apapun ekowisata yang ada di suatu daerah, kalau tidak memiliki kompetensi dalam membrandingnya, maka ekowisata tersebut bisa terhambat. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan kompetensi masyarakat terhadap penyakit mulut dan kuku pada domba. Baik, kita langsung masuk ke program kerja yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama yaitu adalah pencegahan penyakit mulut dan kuku yang kami berikan dalam bentuk penyuluhan. Ini kami berikan karena adanya dampak kerugian bagi produktivitas ternak dan pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila masyarakat tidak mengetahui cara mencegah ataupun menanggulangi dari penyakit mulut dan kuku. Oleh karena itu, pemahaman ini menjadi sangat penting untuk diketahui dari subsektor peternakan maupun perekonomian di desa Tugu Bandung. Yang kedua yaitu penyadaran penggunaan pupuk organik dan hayati. Tadi sempat saya notes di awal bahwasanya terima kasih Pak. Atur nuhun Bapak Camat. Untuk penggunaan pupuk organik sendiri di desa Tugu Bandung itu sudah cukup banyak sebetulnya yang memproduksi, namun dari masyarakat itu sendiri masih belum percaya diri untuk menggunakan pupuk hasil yang diproduksi dari masyarakat Tugu Bandung, sehingga ini memerlukan branding khusus untuk pupuk organik maupun hayati yang dapat dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas ekonomi di sana. Yang kedua adalah desa Tugu Bandung Mengajar. Mungkin ini mirip dengan program kerja yang ada di Mekarjaya tadi ya Mas ya. Tapi di sini kami fokusnya sebenarnya kami ingin mengintroduksikan teknologi di sini, yaitu bagaimana cara menggunakan tools Microsoft Word, PowerPoint maupun Excel, khususnya pada teman-teman di SD, karena kebetulan ternyata setiap tahun itu diadakan IMBK di sekolah-sekolah dasar. Namun ada beberapa anak-anak, bahkan mungkin semuanya gitu ya, masih merasa kaget ataupun gemetar ketika dihadapkan dengan laptop. Menurut hemat kami, ini menjadi sebuah alasan bahwasannya kita sebagai mahasiswa itu harus bisa juga men-sharing ilmu yang didapatkan ketika di bangku kuliah guna membantu teman-teman SD dalam kebutuhan dari pendidikan ataupun akademiknya. Selanjutnya adalah pelatihan pemandu dan konsep ekowisata. Seperti yang tadi sudah di-announce juga, bahwasannya di Tugu Bandung sudah sempat berjalan ekowisata di Agropark Tuban. Ya kebetulan di sini ada Pak Abu ya Pak. Benar Pak. Nah di pelatihan ini kami ingin meningkatkan sumber daya manusia di Tugu Bandung itu sendiri, karena kami yakin bahwasannya ketika kita membuat ekowisata, maka yang harus diberdayakan pertama kali adalah masyarakat sekitar. Makanya kami ingin meningkatkan kapasitas pemandu wisata dan juga kami memberikan rekomendasi paket-paket wisata yang bisa ditawarkan pada pengunjung ketika bertamu di sana. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya yaitu pelatihan pembuatan cenderamata berbahan dasar resin. Kenapa kami memilih ini? Karena ini merupakan salah satu potensi yang ternyata ada di warga Tugu Bandung, di mana ada toko yang sudah berhasil mengekspor dari cenderamata berbahan dasar resin ke luar negeri, sehingga menurut kami itu menjadi potensi yang besar untuk bisa membagi ilmunya kepada masyarakat ataupun ya pemuda-pemuda yang ada di desa Tugu Bandung dalam rangka peningkatan UMKM. Ini untuk timeline program kerja atau lini masa waktu yang kami buat selama berada di Tugu Bandung. Kami sengaja start di tanggal 4 Juli karena kami tidak ingin berleha-leha lama di desa. Kami ingin langsung memberikan apa yang bisa kami berikan kepada masyarakat, sehingga kami mulai dengan cepat dan tepat di tanggal 4 Juli 2024, yaitu penyembuhan pencegahan penyakit mulut dan kuku. Dilanjutkan di 8 Juli kami mulai KKNT Inovasi Desa Tugu Bandung Mengajar di SD yang sudah kami tentukan, dan juga di tanggal 11-nya kami juga melanjutkan dengan pelatihan pemandu dan promosi ekowisata. Lalu dilanjutkan lagi tanggal 15 Juli diadakan optimalisasi pemasaran pupuk secara digital. Ini merupakan implementasi dari program pertanian pupuk yang ada di awal tadi. Yang di akhir baru kami akan membuat pelatihan pembuatan cenderamata berbahan dasar resin dalam rangka peningkatan UMKM masyarakat Desa Tugu Bandung. Terima kasih atas perhatian saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Allah wabarakatuh.
staf jajarannya, kemudian juga yang kami hormati juga ada dari Bapak Ketua KTH, kelompok tani hutan, serta kelompok masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Kabandungan. Baik, mohon izin perkenalkan Bapak Ibu, saya Jordan selaku koordinator desa dari Desa Cipetei, Kecamatan Kabandungan. Mohon izin untuk melakukan paparan terkait dari aktivitas yang akan kami lakukan di Desa Cipetei, dan kemudian berkolaborasi dengan beragam stakeholder, baik itu dari KTH, kelompok tani, ataupun dari NGO Observer Kopi. Gitu. Ya, di sini kami mengusung tema yaitu Desa Berdaya, sinergi melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk mencapai optimalisasi nilai sumber daya alam dan ekonomi Desa Cipetei, Kabandungan, Sukabumi. Selanjutnya, baik berikut dari anggota kelompok kami, sama juga setiap kelompok di KKN IPBI beragam dari ilmu disiplin Bapak Ibu. Ada dari kehutanan, peternakan, kemudian dari keilmuan lainnya seperti sekolah kesehatan hewan, perikanan, pertanian, banyak beragam ilmu disiplin lainnya, dan harapannya dari beragam ilmu disiplin lainnya ini bisa membantu setiap lini yang ada di desa di Kecamatan Kabandungan. Selanjutnya, baik untuk paparan sedikit terkait dari latar belakang Desa Cipetei, mempunyai luas lahan sekitar 4.300 hektar. Masyarakat Desa Cipetei dominan bekerja sebagai petani dan peternak, kemudian terdapat potensi wisata sebagai penambahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk permasalahannya apa saja? Ada beberapa produktivitas yang harus ditingkatkan, kemudian terkait manajemen pengelolaan bisnisnya, kemudian memanfaatkan dari tata kelola yang ada. Maka tercetuslah dari semua ini yaitu program rencana KKNT seperti itu. Selanjutnya, terkait dari Desa Cipetei itu sendiri, kami sudah melakukan penjajakan kepada para kelompok tani, kelompok tani hutan, kemudian kelompok ternak juga, kemudian kepada NGO juga, yaitu bernamakan Observer Kopi, dan sudah hadir juga Bapak Sugiri selaku Ketua Kelompok Tani Hutan dari Kopel, ya Pak, kelompok pertanian. Ya, memaparkan itu program kerja yang pertama, ada peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa sekolah menengah pertama mengenai lingkungan hidup. Pada dasarnya program ini salah satu program kegiatan pengajaran mengajar, yaitu sebagai bentuk mahasiswa kepada desanya sebagai konkret bakti desa itu dalam dunia pendidikan. Kami memberikan edukasi terkait pendidikan lingkungan, pendidikan terkait ilmu-ilmu di sini ataupun praktik-praktik yang harapannya bisa diimplementasikan sejak dini oleh siswa-siswi, terutama di segmentasi sekolah menengah pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami juga melakukan edukasi pendidikan kepada kelompok petani ataupun kepada kelompok-kelompok lainnya seperti itu. Selanjutnya, ya, itu terkait edukasi manajemen ternak dan pemanfaatan hasil hutan ternak. Pada dasarnya, pada edukasi manajemen ternak ini kami memberikan sebuah sosialisasi atau penyuluhan terkait bagaimana cara kita mengelola tata kelola dari satu manajemen bisnisnya, kemudian manajemen produksinya, ketiga manajemen pemanfaatannya, baik itu hasil turunannya ataupun dari produksi utamanya. Dan kami pun sudah soal juga bersilaturahmi dengan kelompok ternak selaras, dan harapannya bisa ditindaklanjuti gitu dari kegiatan ini, dari mungkin manajemennya ataupun pemanfaatannya ataupun dari produksinya. Kemudian ada juga terkait pemanfaatan hasil ikutan ternak. Dari hasil-hasil yang dihasilkan dari pengelolaan atau budidaya ternak ini, harapannya setiap hasil atau limbah itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan maksimal untuk optimalisasi tadi terkait ekonominya ataupun dari segi lingkungannya. Selanjutnya, untuk yang ketiga itu ada perencanaan tata kelola, peningkatan dan pengembangan objek wisata alam serta valuasi ekonomi sumber daya alam dan ekowisata. Di sini terkait kami membawa narasi besar bahwa di Desa Cipetei memiliki potensi besar terkait ekowisatanya. Jadi kami melakukan program perhitungan valuasi nilai ekonominya terkait sumber daya alamnya ataupun ekowisatanya. Jadi kami memberikan beberapa rekomendasi dalam tata kelola untuk pengembangan objek wisata, baik dimulai dari sarana prasarana, pembuatan analisis
terkait analisis penempatan satgas tadi, kemudian terkait kami menghitung valuasi nilai ekonominya. Jadi berapa sih, seberapa besar nilai valuasi ekonomi yang ada di objek wisata tersebut atau sumber daya alam tersebut, sebesar dalam luasan berapa hektar kebun, berapa sih nilai ekonomi yang bisa didapat oleh Bapak Ibu para petani, KTH atau kelompok tani lainnya. Kemudian pada objek wisata kami memberikan rekomendasi HTM, harga tiket masuk yang sekiranya sesuai gitu dengan pengunjungnya yang akan datang, dan harapannya sesuai dengan apa yang didapatkan dan dinikmati pada objek wisata tersebut. Ini menjadi pentingnya dalam tata kelola dalam manajemen ekowisatanya. Kemudian bukan hanya tersebut, kami juga mengatur terkait valuasi nilai ekonomi SDA lainnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu punya lahan sekian, punya keuntungan seberapa sih dalam jangka waktu yang berapa lama, dan bagaimana pemeliharaannya, dan bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan saat tata kelola suatu lahan, misalnya pertanian atau lahan perkebunan lain sebagainya. Selanjutnya, ya yang keempat itu pembuatan produk mineral block. Salah satu bentuk konkret kami terkait dari peningkatan dari sektor peternakan, kami mencoba menganalisis bahwa ternak menjadi salah satu pengisi utama pada dasarnya di Kabandungan ini. Untuk biaya pendidikan, biaya kebutuhan rumah tangga dan sebagainya pada dasarnya ditopang oleh peternakan. Kami betul-betul memahami bagaimana cara kami untuk mengoptimalkan dari sektor peternakan ini. Harapannya dari Bapak Ibu kelompok tani ataupun dari kelompok ternak juga harapannya bisa berkolaborasi terkait dari pembuatan inovasi-inovasi dari teman-teman mahasiswa KKN ini. Dan pada desa Cipetai, selain dari kami memberikan penyuluhan terkait edukasi manajemen bisnis ternaknya, kemudian dari pengelolaan dari ternaknya, kemudian kami juga membuat inovasi berupa produk mineral block. Produk mineral block ini salah satu produk untuk memberikan suplemen tambahan bagi para ternaknya. Jadi dalam panduan atau sosialisasi edukasi ternak itu, kami bukan hanya sekedar memberikan edukasi terkait bagaimana mengelola ternak yang baik dan juga bisnis yang baik. Kami juga bagaimana supaya bisnis ini bisa berkelanjutan serta memanfaatkan bahan-bahan yang sekiranya tidak harus dibeli gitu. Pada dasar organik dan sustainable, itu yang menjadi pentingnya. Dan juga harapannya juga dapat memenuhi pasang-pasarnya gitu, bersaing dengan tengkulak dan sebagainya, harapannya memenuhi ekspektasi tersebut. Jadi bersitulah pembuatan produk mineral block ini untuk meningkatkan hasil potensi dari ternak yang dimiliki oleh Bapak Ibu ataupun para kelompok ternak. Dan kami juga berkoordinasi juga dengan kelompok ternak selaras dengan Pak Supiri juga yang ada di Desa Sukagala. Baik, untuk berikutnya yaitu taman kegiatannya, kami usahakan terkait taman kegiatan ini kami lakukan pada triwulan awal di bulan Juli, yaitu terkait dari edukasi, penghitungan valuasi nilai ekonomi maupun dari pembuatan produk hasil turunan ternak. Dan harapannya ini menjadi pentingnya adalah kami berkolaborasi dengan stakeholder, para KTH, kelompok ternak, kelompok tani, kemudian dari perangkat desa, dan tidak lupa juga dari stakeholder lainnya berupa NGO atau kopi yang ada di Desa Cipetai. Ya, selanjutnya, ya sekian Bapak Ibu serta rekan-rekan. Di belakang ayo, 3, 2, Kabandungan, ayo.